saya di sini sebagai MC-nya. Semoga lancar membawakan acara. Duhai hadirin, jawablah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa maula. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Satuan PAUD TK Pertiwi Tamarunang, yang saya hormati Ibu Pengawas Wilayah 3 Kecamatan Sumbopo, yang kami muliakan Bapak Al-Ustaz Hajar Akbar SPD TP, yang insya Allah menjadi pemateri utama kita hari ini. Yang saya hormati para hadirin dan orang tua murid serta anak-anak tercinta yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama di atas segalanya, marilah kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, yaitu dari nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat kesempatan, sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat berbingkaikan salam kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersalawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, kita bakal mendapat syafaat beliau di yaumul akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membacakan susunan acara kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1447 Hijriah. Adapun susunannya yaitu pertama pembuka, kedua pembacaan kalam ilahi yang dibawakan oleh Umi kita dan terjemahan oleh Bunda Ati. Penampilan lagu 7 anak-anak Nabi, sambutan-sambutan tausiah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Ustaz Hajar Akbar SPD TP. Doa oleh Ustaz, penampilan gerak dan lagu oleh anak-anak TK Pertiwi Tamarunang, penampilan selawatan oleh ibu-ibu paguyuban TK Pertiwi Tamarunang, istirahat dan penutup. Kita masuki acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara berikutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ummi Maryani dan sari tilawah oleh Ibunda Ati. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
أنفسهم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما صدق الله dengan Al-Quran menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang tertutup. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijadikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki atau menerima taubat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara berikutnya, marilah kita mengundang penampilan anak-anak kita untuk memberikan gerak dan lagu, yaitu 7 anak Nabi. Dengan ini anakku ya dipersilakan untuk ke panggung. Kita sambut tepuk
Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Rokaya, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Mari kita mengenali keluarga Nabi, keluarga yang terpuji, keluarga suci. Mari kita mengenali keluarga Nabi, keluarga yang terpuji, keluarga suci. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Rokaya, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Mari kita mengenali keluarga Nabi, keluarga yang terpuji, keluarga suci. Mari kita mengenali keluarga Nabi, keluarga yang terpuji, keluarga suci. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, acara berikutnya yaitu sambutan. Sambutan pertama yang dibawakan oleh Ibu Kepala Satuan PAUD TK Pertiwi Tamaruna, Ibunda Hajar Ramla SPDI. Dengan ini dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Pengawas Wilayah 3 Kecamatan Sumber Opu, Ibu Rosmawati SPD MPD. Selamat datang Bunda. Ya. Yang kami hormati Bapak Al Ustaz Hajar Akbar SPD TEPI. Selamat datang Pak di tempat kami. Yang kami hormati dan kami banggakan bunda-bunda, ya orang tua murid TK Pertiwi Tamaruna yang sempat meluangkan waktunya hari ini. Ya, yang saya banggakan dan saya cintai ibu guru tercinta kami yang selalu setia mendampingi saya di sekolah. Dan tak lupa rasa cinta saya dengan Ananda, ya Anandaku semua yang cantik dan soleh-soleha. Iya, terima kasih. Ya. Terima kasih kami ucapkan. Tak lupa pula, ya kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat izinnya juga sehingga kita sempat hadir di tempat ini dalam rangka memperingati hari Maulid Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tertutup ini temanya. Ya, dengan Maulid Nabi mari kita teladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita berharap ini agar Anda mewarisi sifat-sifat Nabi. Amin. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang diutus ke permukaan bumi sebagai rahmatan lil alamin, dan kita berharap semua agar yang lama nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya. Saya hadirin yang
yang berbahagia, saya mengucapkan atas nama Kepala Satuan Pendidikan mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya, yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran kita semua. Terutama ini bunda-bunda paguyuban. Iya. Saya ini antusias sekali. Terima kasih bunda ya. Iya. Karena ini adalah kalau saya ini, ya kita ini mendadak sebenarnya maulidnya mendadak sekali. Ya karena kita fokus di mengisi malam acara Ramadhan di kelurahan di depan sekolah kita, sampai kita fokus melatih anak, sampai ini perayaan maulid anak-anak cuma 1 hari latihannya, jadi begitu sekali. Tapi alhamdulillah 1 hari saja mau dilatih 1 hari, ya tapi tidak ada waktu lagi. Ya, jadi terima kasih sekali ini karena ini sudah lumayan sekali ini bunda-bunda. Terima kasih sekali ini atas bantuannya. Ini sudah dari kemarin ini. Terutama ini ibu ketuanya, ibu paguyubannya ini. Iya, sana tepuk tangan dulu untuk ibu paguyuban. Iya, sana antusias. Iya. Sumbangsinya kepada Atika Pernita Marunan sejak masuk sampai sekarang teramat besar, tidak bisa lukiskan dan kata-kata. Terima kasih bunda. Ya. Ini semua ini karena ini paguyuban ini, ya, yang menyemangati anggotanya sampai bisa terjadi yang begini. Dan saya rasa ini memakan waktu yang menguras waktu, tenaga dan biaya dari hari Minggu sampai semalam saya lihat ini di grup, ya masih sibuk semua merias baku maulidnya. Ya, semoga ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan diganjar pahala. Ya, karena ini Nabi Muhammad ini adalah kecintaan Nabi. Jadi kita ini mewujudkan kecintaan kita kepada Nabi kita di saat yang begini. Ya. Kami melaksanakan maulid ini karena supaya anak-anak makin cinta kepada Nabinya, mengenal Nabinya. Ya, lagu-lagunya tadi seperti lagu-lagu tadi. Kalau kita tidak datang maulid begini, anak-anak tidak tahu, oh itu kan anak Nabi ada 7 orang. Iya. Siapa namanya istrinya, siapa namanya bapaknya. Dengan ini dengan lagu-lagu, dengan cerita anak-anak sudah tahu. Ya, maka ibu-ibu juga. Oh 7 kan anak itu Nabi Muhammad. Iya, begitu benar ya. Jadi saya tidak bisa berlama-lama karena bunda sebentar ada acaranya di hotel. Ya, saya ucapkan terima kasih dan permohonan maaf saya selaku ketua Kepala Satuan Pendidikan Pernita Marunan atas kalau ada kekhilafan dengan acara ini. Ya, kalau ada yang merasa ada yang tidak enak segala macamnya, mohon maaf ya bunda dan terima kasih. Terima kasih sekali ini karena sudah mengadakan begini. Banyak sekali ini satu ini biaya yang sudah sedikit. Ya, terima kasih bunda. Semoga Allah membalas semuanya. Nanti juga Pak Ustaz sebentar menutup doanya dengan mengucapkan doa bunda di Bapak ini supaya ini ibu-ibu kasih doakan supaya bahagia hidupnya dengan keluarganya. Amin. Ya, terima kasih. Dan saya dengan bila kita sudah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua oleh Ibu Pengawas Wilayah 3 Kecamatan Sembopo, Ibunda Resmawati SKD MPD. Dengan ini disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah dijawab salamnya bunda. Mudah-mudahan yang menjawab salam saya insya Allah dalam tempat ini, dalam ruangan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dimurahkan rezekinya dan insya Allah sukses selalu anak soleh dan salehah. Amin. Ya, sama-sama kita hormati, kita banggakan Ibu Kepala TK Pernita Marunan yang alhamdulillah hari ini begitu antusias melaksanakan kegiatan rutinitas setiap tahun, yaitu peringatan Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati, saya banggakan ini bunda-bundaku sekalian, ibu guru TK Pernita Marunan yang cukup kreatif, betul-betul kreatif. Dan yang saya hormati, saya banggakan para orang tua murid dan anak-anakku sekalian yang
soleh dan soleha. Mudah-mudahan hari ini insya Allah ada hikmah kita melakukan kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf Bunda bahwa saya adalah pengawas wilayah 3 dan alhamdulillah sekolah yang saya kunjungi sudah ada 5 sekolah, tapi yang saya dengar sudah terakhir kayaknya ini Maulid. Pak Ustaz, kapan ini Maulidnya terakhir? Oh, masih bisa katanya. Terima kasih dan apresiasi yang cukup luar biasa ini kepada Ibu Paguyuban ini, luar biasa ini. Kasih dulu aplaus sama Ibu Paguyubannya. Ini saya lihat bahwa tahun ini cukup kerjasama dan komitmennya cukup luar biasa sampai terselenggaranya kegiatan ini. Dan saya ini lihat luar biasa ini, tapi saya tidak bisa menunggu untuk dibuka ini bakunya. Ingin lama kali minta kalau dibuka sebentar bakulta. Dan terima kasih Ibu Kepala TK, dan saya juga sampaikan alhamdulillah bahwa lomba saya sampaikan lomba kebersihan sekolah untuk kecamatan Sumopo. Kasih tepuk tangan TK Pertiwi juara 1 dengan keren, dan itu karena adanya kerjasama orang tua membantu kepala sekolah dan guru-guru untuk menciptakan sekolah kita menjadi sekolah yang bersih dan sehat. Mudah-mudahan nanti di tahun depan lebih lagi, kalau ada di atas 1 itu mau lagi. Nah seperti itu. Jadi saya berharap insya Allah mudah-mudahan kegiatan ini insya Allah membawa berkah kita semua, dan insya Allah ada hikmah di balik kegiatan ini. Dan saya juga berharap kepada semua anak-anak kami, anak-anak ananda-ananda kami, soleh dan soleha, mudah-mudahan insya Allah menjadi anak yang hebat, anak yang sukses, anak yang insya Allah dengan pembiasaan dapat memahami bahwa ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap tahun baik oleh sekolah maupun dari instansi-instansi terkait. Hanya itu barangkali yang perlu saya sampaikan kepada rekan dan paguyuban atas kerjasamanya. Mudah-mudahan semuanya kita sehat dan kita bisa melakukan aktivitas kita baik di rumah maupun di sekolah. Sekali lagi terima kasih Bunda-bunda, sehat di semua, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, tibalah saatnya kita akan mendengarkan tausiah Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Bapak Hajar Akbar SPD Tegri, dan juga langsung diberikan doa buat kita semua kepada Ustaz kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pengawas yang sudah pulang, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Pertiwi, dan ibu-ibu sekalian yang sebagai pengajar di TK ini, beserta ibu-ibu paguyuban ya. Ibu-ibu paguyuban ini orang tua siswa, Insya Allah luar biasa. Menjawab salam itu hukumnya apa? Wajib. Dan ada berapa macam salam yang kita ketahui? Ada berapa macam salam? Satu Ji, serius Ki? Oke. Ada salam yang tidak boleh dijawab, ada tidak? Adakah salam tidak boleh dijawab? Kalau salam Pak Imam di depan bisa dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab Ki? Tidak tuh.
berarti ada salam yang tidak bisa dijawab. Salamnya Pak Imam. Ya, kalau ada makmum yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian ada makmum Waalaikumsalam, salah itu bakal sholat. Ya, yang kedua, salam yang tidak boleh kita harapkan jawabannya. Yang mana itu? Cocok nih. Coba Mi, kalau lihat di kubur, Assalamualaikum ya ahlul kubur, tiba-tiba ada jawab, lari atau tidak? Lari mantap menginjak, ya. Yang ketiga, salam yang tidak boleh kita lengkap menjawabnya. Yang mana itu? Ketika ada orang yang bukan Islam, meskipun dia lengkap salamnya begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Haji. Apa jawaban tak? Ayo. Kalau misalnya dia bukan Islam, ya, anggaplah non Muslim, tapi dia memberikan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Haji cantik. Apa jawaban tak? Ya, cukup waalaikum saja. Jadi itu saja tidak lengkap. Dan yang paling penting yang keempat adalah ketika salam ini kita tidak jawab, maka kita berdosa. Contohnya tadi, Bu Haji tadi salam, kita jawab dengan semangat. Jangan Bu Haji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dodong-dudui. Padahal yang menjawab itu wajib. Justru yang memberikan salam itu sunnah. Jadi seperti itu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang mensyukuri nikmatnya Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat yang kita syukuri. Contoh, ketika kita mensyukuri nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk bertakwa, beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan jaga kita dari segala macam penyakit. Kenapa? Karena Allah sendiri yang berjanji. Kalau Allah berjanji, Bapak Ibu sekalian, susah bilang Bapak satu, Bapak di sini. Kalau Allah yang berjanji bisa ingkar tidak? Tidak. Jadi kalau kita mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Maka inna adabi lasyadid. Adabnya Allah sangatlah pedih. Maka semoga kita termasuk hamba yang pandai bersyukur. Kenapa Nabi jarang sekali sakit? Karena beliau sangat mensyukuri nikmat kesehatan yang diberikan. Ya. Jadi kalau kita sehat jangan mengeluh. Kita lihat di rumah sakit banyak yang terbaring sakit, banyak yang tidak bisa jalan, banyak yang lumpuh dan lain sebagainya. Nah, inilah pentingnya kita bersyukur. Kemudian kita bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam hadisnya, "Man shalla alayya wahidah." Siapa yang bersalawat kepadaku sekali saja, sallallahu alaihi asyara, maka Allah akan bersalawat kepada kita sebanyak 10 kali. Coba bayangkan ibu-ibu sekalian. Satu kali yang bersalawat kepada Nabi, nah Allah akan bersalawat kepada kita sebanyak 10 kali. Jadi apa yang membuat kita tidak mau bersalawat kepada Nabi? Nabi, Allah dengan malaikat saja bersalawat kepada Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Biasanya kalau hari Jumat ini para khatib selalu membaca bahwa Allah bersama dengan malaikatnya saja bersalawat kepada Nabi, apalagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makayatnya. Ya. Jadi peringatan Maulid ini alhamdulillah kita sering lakukan dalam tradisi kita atau tradisi tahunan kita. Tadi ditanya sama Bu Haji apakah masih bisa Maulid? Masih bisa. Ya. Kenapa? Karena Maulid itu bukan hari raya. Kalau hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha itu tidak bisa digeser-geser itu. Tapi kalau peringatan Maulid, meskipun lewat Rabiul Awal, masih ada Rabiul Akhir, masih bisa kita.
Lalu seorang sahabat kemudian menjawab lagi, para nabi ya Rasulullah. Lalu apa kata Nabi? Ya benar, mereka pasti mulia di sisi Allah. Kenapa? Para nabi adalah utusan yang dipilih oleh Allah untuk berdakwah kepada setiap umat mereka. Pastilah mereka mulia. Tapi bukan itu yang kumaksud, kata Nabi. Lalu para sahabat terdiam sejenak. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang menjawab kembali, ya Rasulullah, kami ini sahabatmu yang mulia di sisi Allah. Lalu Nabi memandangi satu persatu wajah sahabatnya, lalu beliau memberikan senyum terbaiknya. Apa kata Nabi? Benar, kalian adalah sahabat-sahabatku yang membantu perjuanganku, yang menyaksikan perjuanganku, yang selalu mendukung dakwahku. Tentulah kalian mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan itu yang kumaksud. Coba bayangkan, mulai dari malaikat, Nabi, para sahabat, ternyata bukan itu yang dimaksud oleh Nabi. Lalu siapa yang dimaksud oleh Nabi? Yang dimaksud oleh Nabi adalah kita semua yang ada di sini. Tahun 1 Hijriah itu dimulai ketika Nabi hijrah dari mana? Mekah ke Madinah. Itu tahun 1 Hijriah. Tapi mau ikut tanya ini tahu di mana bulan Hijriah? Ambil. Ibunya dulu, ibu guru ya. Oke, silakan. Apa dulu? Kita susun dulu, jangan sampai kita tahu Januari, Februari sampai Desember. Lalu yang kita tidak tahu ini bulan dalam Islam. Silakan Bu. Nama-nama bulan Islam atau Hijriah ada 12. 1. Muharram, 2. Syafar, 3. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulhijjah, Zulhijjah. Sembilan biasa kita sampaikan kepada anak-anak. Kalau begitu Pak Guyuban lagi siapa mau? Pak Guyuban. Siapa? Rame-rame. Oh iya, ada. Kalau saya yang salah tidak ada yang tahu. Oke, silakan. Ini jangan sampai Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Juli itu yang kita hafal, sementara bulan dalam Islam kita tidak hafal. Silakan Bu Haji. Jangan lihat HP ya Bu. Ketahuan nih. Sama-sama Pak, sama-sama. 1, 2, 3. Ini yang penting kita tahu. Kenapa? Karena kita beragama apa? Beragama Islam. Jadi satu hikmahnya ketika kita melakukan maulid, maka kita lebih banyak referensi tentang agama kita. Nah, lanjut. Ada beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi dibanding dengan nabi yang lainnya. Yang pertama, Nabi diberi gelar Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Apa itu Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin? Pemimpinnya para nabi. Kenapa? Karena padanya diberikan satu-satunya kitab yang paling mulia, ya. Bahkan mampu menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Apakah kitab yang diberikan kepada Nabi? Kitab apa?
Kitab apa yang diberikan oleh Nabi? Apa? Kitab lontara. Hah? Al-Qur'an. Apa itu Al-Qur'an? Hah? Bagaimana caranya dijadikan petunjuk? Nah, dibaca. Disengi. Oh, dibaca artinya betul. Tapi berapa kita masih arti. Berapa? Kenapa itu mic kan? Ada mic kan ya? Iya. Berapa kali maki khatam terjemah? Tidak pernah. Nah ini menjadi PR. Kalau mau ke Al-Quran jadi petunjuk, baca-baca minimal. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Dengan oke, lanjut nih Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa artinya? Puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ini ketua kamu anggota tadi luar biasa. Nah lanjut ya sampai selesai. Ar-Rahmanir-Rahim. Masih lagi makanya ya. Majelis taklim ini tanda-tandaan. Ustaz ada? Maliki yaumiddin. Segala Apa nama saya? Nak lupa ya. Lanjut. yang mau saya pembalasan. Hari pembalasan. Apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan Hanya kepada Allah. Jalan yang lupa gitu ya. Cocok tadi hanya kepadamu dan kami beribadah, menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah, bukan jalan bengkok-bengkok. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa ini? orang-orang yang engkau beri nikmat kepada kami. Terus? Itulah jalan orang-orang yang engkau bersesat. Masya Allah. Nah apa lagi? Bagus sekali. Kalau kita baca surah Al-Fatihah, kemudian dalam hati kita mengartikan ini luar biasa surat itu. Saya yakin, ya, seperti itu. Al-Quran itu semua yang berhubungan dengan Al-Quran pasti mulia. Siapa yang membawa itu malaikat? Siapa yang membawa Al-Quran? Malaikat. Sehingga malaikat Jibril disebut sebagai Sayyidul Malaikat, pemimpinnya para malaikat. Hari Jumat kenapa dikatakan sebagai Sayyidul Ayyam? Bulan Ramadan dikatakan sebagai Sayyidul Syuhur. Karena pada bulan Ramadan tepatnya hari Jumat pertama kali diturunkan Al-Quran. Mekah dan Madinah, kalau berarti pernah ke Mekah dan Madinah, kira-kira kalau kita sholat di Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah, sama tidak kalau kita sholat di sini pahalanya? Tidak. Kenapa? Karena dua tempat ini menjadi tempat diturunkannya Al-Quran. Pernah kita dengar surah Makkiyah? Surah yang diturunkan di Mekah. Ada juga surah Madaniyah, surah yang diturunkan di Madinah. Ya. Maka semua yang berhubungan dengan Al-Quran sudah pasti mulia di sisi Allah. Anak-anak tak ini, ya. Kalau kita kasih masuk di TK di sini pasti ada hafalannya yang meskipun kultur, tapi pasti lebih tinggi lagi. Ya. Yang pertama telur. Kenapa telur? Apa hubungannya telur? Telur itu mandiri. Coba lihat telur ayam. Telur ayam menetas sendiri toh, meskipun nadukui emak nadukui gitu, tapi menetas sendiri. Setelah dia menetas, apakah dia langsung bisa makan? Langsung. Beda dengan burung. Burung itu disuapi, tapi coba lihat anak ayam. Setelah menetas, langsung dikasih makanan yang kecil-kecil, bisa langsung makan. Itu maknanya kemandirian. Telur. Kemudian telur itu terdiri dari berapa unsur?
Tiga. Kulit. Ada kulitnya? Ada putihnya? Ada kuningnya? Tiga. Itu melambangkan tiga prinsip utama dalam agama. Satu, Islam sebagai fondasi. Yang kedua, iman. Kita harus yakin bahwa Islam adalah agamaku. Yang ketiga, ihsan. Kita melakukannya dengan perbuatan. Jadi luar biasa itu telur. Kemudian apa lagi? Bambu ya. Coba lihat. Bermanfaat tidak bambu? Bisa dijadikan penyangga tidak bambu? Bisa. Kemudian bambu itu tegak lurus tidak? Ada tuh bengkok-bengkok tidak, tapi tidak seberapa. Yang paling banyak itu bambu itu melambangkan bahwa lurusnya akhlak Nabi. Coba sebagai penopang juga. Lanjut batang pisang. Batang pisang banyak tidak manfaatnya, atau pisang banyak manfaatnya banyak. Karena kenapa? Pisang itu tidak akan mati sebelum berbuah. Coba lagi, tebas itu batang pisang, tunggu lagi, tebas lagi, tunggu lagi. Berarti pantang mati sebelum berbuah. Kenapa? Karena Nabi memberikan banyak manfaat bagi umat. Yang terakhir songkol. Apa tahu sih itu songkol itu? Songkol itu kalau dilempar apakah terhambur? Tidak toh? Karena lengket. Itu artinya persatuan umat Islam sangat erat. Sekalipun dilempar kaki kanan tetap utuh. Kenapa berwarna-warni? Karena hidup ini penuh dengan warna. Luar biasa. Itu ya. Oke. Sudah Mi? Sudah karena kuliah itu lihat itu upaya apa? Ya. Oke. Terakhir kita berdoa bersama-sama karena ini yang paling penting juga. Baik. Ibu-ibu sekalian, kita menghadapkan hati kita berdoa dan sekali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi apa yang kita aminkan pada hari ini itu doa kita mampu menembus langit dan dikabulkanlah. Rabbi hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم ارزقنا فهم النبيين. Ya Allah, berikanlah kami pemahaman, berikanlah pemahaman kepada peserta didik kita, pemahaman para nabi, karena para nabi adalah orang-orang yang pintar yang engkau mencurahkan, engkau utus ke muka bumi. Wahibdul mursalin, hafalannya para rasul. Ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penghafal yang paling unggul di antara penghafal. Maka berikanlah hafalan kepada kami dan juga peserta didik kami hafalannya para rasul terutama hafalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin, berikanlah kami ilhamnya para malaikatmu ya Allah. Allahumma hdina li hidayatil Qur'an, berikanlah kami petunjuk dengan hidayah Al-Qur'an. Wa nawwir qulubana bi nuril Qur'an, cahayailah hati-hati kami dengan cahaya nur Al-Qur'an. Wa zayyin akhlaqana bi jahil Qur'an, baikkanlah akhlak kami dengan akhlaknya Al-Qur'an, peranginya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hassin a'malana bi dzikril Qur'an, baikkanlah segala amal perbuatan kami dengan zikir Al-Qur'an.
wa bayyin wujuhana bi barakatil Quran. Indahkanlah wajah-wajah kami ya Allah, wajah keturunan kami dengan keberkahan Al-Quran. Warzuqna bi mu'jizatil Quran ya Allah, limpahkanlah rezekimu dengan kemukjizatan Al-Quran. Para guru, kepala sekolah, para ibu, wali siswa, wali murid, berikanlah mereka rezeki yang baik ya Allah, halal dan thayyibah, halal dan baik. Wa adkhilnal jannata bi syafaatil Qur'an ya Allah, masukkanlah kami semua, kumpulkanlah kami semua ke dalam surga-Mu dengan syafaat Al-Qur'an. Wa najjina minan nari bi karamatil Qur'an, selamatkanlah kami semua dari siksaan api neraka-Mu dengan kekeramatan Al-Qur'an. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Ya Allah, jika hari ini kami masih mampu melihat senyum pada wajah kedua orang tua kami, izinkanlah kami berbakti kepadanya dengan senantiasa taat kepadanya, taat kepadamu dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika hari ini orang tua kami Engkau telah panggil lebih duluan ya Allah, maka izinkanlah kami memberikan doa-doa terbaik untuk mereka. Selamatkanlah mereka di alam kubur ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan pantun. Buah mangga buah kedondong, mangga mak kedondong. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, acara selanjutnya mari kita saksikan penampilan gerak dan lagu oleh anak-anak kita Pertiwi Tamaruna. Rahman bagi semua. Kau teladan hidup ini, kau kebanggaan kami.
pemimpin. Sallallahu alaihi wasallam.
Ya